Jadi benar-benar gelap. Bayangin tuh, populer, dikenal oleh banyak orang, lulus jalan, jalan kemana-mana, kemudian lulus sekolah, nggak bisa kuliah. Aduh, gimana tuh? Yang ada hanyalah kegelapan. Tapi kegelapan itu kemudian hanya seminggu lah. Kemudian saya berpikir, kalau saya putus di sini, maka selesailah sudah masa depan saya. Nah, jadi ini dari divonis tidak bisa kuliah, Ya. kok bisa kuliah? Nah, ini ceritanya gimana? Nah, kan itu 1 minggu itu proses Satu minggu ini. perenungan. Saya kadang-kadang, kebetulan Bukit Tinggi itu memang sebuah kota yang indah. Ada Ngarai Siano. Ngarai itu lembah yang bagus banget. Tempat kami berkemah. Jadi di tengah-tengah kegalauan saya, kebetulan juga ada teman saya satu yang waktu itu juga mungkin belum kuliah kali ya, belum kuliah. Saya ketemu dia. Aku perlu menenangkan diriku. Jadi dia udah kayak saudara saya. Sekarang dia kerja di imigrasi di Kuala Tungkal. Nih kalau dia nonton deh di Kuala Tungkal, imigrasi ini. Halo Pidit. Aku perlu menenangkan diri, tapi aku butuh teman. Karena aku sendiri di Ngarai ngeri juga. Ada kisah-kisah, ada kisah-kisah hantunya juga, mistis juga di situ kan. Jadi aku butuh teman. Ayo, kita cari tenda. Nah, waktu itu hari kan mulai hujan, agak penghujan. Jadi saya bawa payung hitam. Kami hanya modalkan sarung. Ya. Kemudian payung hitam itu. Payung hitam besar itu. Ya kan? Habis itu kita cari tenda. Biasanya di tempat pembina itu ada tenda. Bukan sewa, tinggal pinjam aja. Ya. Tapi datang ke situ ternyata kakak pembinanya nggak ada, rumahnya terkunci. Jadi nggak bisa pinjam tenda. Jadi gimana? Cuma pakai payung aja. Gimana tuh? Ya sudah, kita berangkat tetap. Kita tenangkan pikiran. Nanti gimana caranya lah? Ya, pramuka kan. Jadi berjalanlah kami. Itu cukup jauh. Jalan kaki ke Ngarai itu, kami sudah bawa makanan. Lalu tenda itu ditaruh di paling payung itu dibuka besar-besar. Ditaruh di tanah, dimiringkan, terus dikasih kayu-kayu. Oh, terus ya. Kayu 2 itu penumpilnya, terus dikasih sarung di atasnya. Di bawahnya kami bawa tikar. Jadi kami payung, kain sarung, tikar. Di situ kami tidur. Dan karena kecil, kami tidur terus melengkung dan kadang berpelukan. Aduh, ya itu malam-malam ngerenung gitu ya. Gimana? Tenang pikiran Bang ya? Iya. Sepi. Gimana menurut kamu? Aku nggak bisa kuliah, nggak ada biaya. Teman saya juga bilang begitu. Aku juga nggak ada biaya, dia. Tapi kebetulan dia dapat jalannya. Begitu dia mau kuliah, ada omnya yang membiayai apa gitu ya, sehingga dia bisa kuliah. Nah kita ini masih beruntung kawan ini Bang ya? Iya. Omnya. Akhirnya saya putuskan setelah perenungan itu 1 malam di sana. Sorenya kami pulang, saya bilang ke bapak, Pak, saya mau pulang kampung. Saya nggak mau di Bukit Tinggi. Karena malu. Jadi di kampung itu ada siapa Bang? Di kampung ada kakak ibu tadi kan, ada iya. mak tua saya tadi. Saya ke kampung, saya mungkin nanti ke Bukit Tinggi sekali aja. Jadi ke kampung saya. Sama tante ya? Iya, sama bibi. Ya. Jadi ke kampung saya bawa mesin tik. Jadi, nah itu dia, bawa mesin tik. Saya berpikir saya tidak boleh habis, tidak boleh kalah. Saya harus menjadi pemenang, walaupun saya mengundurkan diri dari keramaian dunia. Bayangkanlah, waktu itu di Bukit Tinggi kalau ada misalnya ulang tahun kota Bukit Tinggi, selalu saya menjadi penampil terbaik. Jadi aktor, jadi apa segala macam yang kemudian masuk ke koran. Bayangkan diberitakan di koran gitu. Putus sekolah selesai. Iya, masuk koran lagi rasanya malu gitu loh. Ya kan? Kalau kita udah diberitakan di koran, udah kayak artis gitu. Akhirnya itulah. Saya pulang kampung. Di kampung saya menulis. Saya bikin
puisi, saya bikin apa, kirim-kirim gitu ya ke koran, kemana, segala macam. Lalu satu ketika saya rehat, pengen ke Bukit Tinggi, ketemu dengan guru bahasa Indonesia saya di SMP dulu. Di SMP dulu. Bu guru bilang, kamu masih teater? Masih Bu, karena di kampung seminggu kemudian saya bikin sanggar. Saya kumpulkan pemuda-pemuda dari beberapa kampung. Kemudian kita bikin sanggar. Jadi artinya saya juga nggak mati. Gitu. Iya. Jadi dimanapun, kalau orang-orang kreatif itu, dimanapun dia bisa melakukan apa apapun, saja. Ya, dia tidak mati. Dia hanya beralih. Ya, dia bermetaforfosa, beralih rupa menjadi apa, sesuai yang diinginkannya. Iya. Jadi waktu itu ketemu guru bilang, ini adik-adik kamu, kebetulan di SMP yang lain, pengen belajar teater. Maukah kamu ngajar? Boleh Bu, tapi seminggu sekali aja. Jadi saya jadi dosen terbang. Oh. Dari kampung, ya seminggu sekali saya ngajar. Iya. Habis itu saya pulang lagi. Karena saya nggak mau lama-lama di Bukit Tinggi, malu. Nah pas di Bukit Tinggi itu saya ngelihat ada lomba baca puisi se-Sumatera Barat di Universitas Andalas. Iya. Ini menarik. Saya kemudian mendaftar, ya, minta tolong daftarkan atau saya mendaftar, saya lupa. Lalu saya berlatih di kampung. Saya berlatih vokal di pinggir sungai, ya, di atas gunung. Pokoknya orang kamu bilang, wah, gila tuh, teriak-teriak ada tentu segala macam kan. Dan kemudian pada harinya saya ikut lomba di Fakultas Ekonomi, saya ingat benar, di Universitas Andalas. Saya waktu babak penyisian menjadi pembaca puisi favorit karena penampilan yang berbeda dari yang lain-lain, dan kemudian saya dikenal orang. Nah ternyata pada saat itu ketemu dengan teman-teman sesama seniman yang dulu sama-sama lomba apa segala macam, yang bekas guru kesenian saya juga ada. Ternyata mereka lagi bikin majalah, namanya majalah Saya Anak Indonesia. Saya diajak gabung, udah lu nggak usah pulang, lu di sini. Gaji saya ingat waktu itu 10.000 rupiah gaji. Kalau uang sekarang berapa kira-kira? Dulu kan S itu 2.000 ya? Enggak, waktu itu mungkin 10.000 itu sama dengan 500.000. 500.000. Ya, mungkin sama 500.000. Ya. 10.000. Saya tinggal di mana? Lu tinggal di rumah gua, kata bekas guru saya, yang sekarang dia kemudian menjadi pimpinan di majalah itu. Masih sekarang, Bang? Beliau udah meninggal. Jadi saya diajarkan pertama kali bagaimana menjadi loper koran, loper majalah. Jadi saya di bagian sirkulasi namanya. Tugas saya itu nganterin majalah ke tukang-tukang lapak, ke rumah-rumah pelanggan. Bayangin hari pertama saya Padang tuh saya nggak ngerti. Kasih motor, suruh nganterin. Alamat saya nggak tahu. Dari pagi saya jalan, jam 10 malam saya baru pulang. Itu sampai dicari orang satu kantor, hampir dilaporin ke polisi karena saya nggak pulang-pulang. Dari situ saya belajar. Dari majalah itu saya belajar ternyata mengelola sebuah manajemen itu seperti ini, visinya seperti apa, bertemu dengan orang-orang yang menurut saya orang-orang idola. Kemudian ketika saya sudah jenuh tinggal di rumah di rumah guru ini karena jauh juga, saya tinggal di Taman Budaya. Jadi tinggal di Taman Budaya. Di Taman Budaya itu tidur ini, kalau meja ini bagus banget. Itu meja kayu biasa. Di sanggar yang airnya tergenang-genang. Itu spanduk-spanduk bekas lukisan, cek tumpuk-tumpuk nyamuk berseliweran. Ini kaki kalau nggak ditutup dengan kantong kresek, serang nyamuk. Itu nggak akan bisa tidur. Karena kan kalau kaki digigit sakit. Dan tikus itu ya. Modal cuma sikat gigi. Karena mandi jarang, mandi di kantor nanti. Jadi kalau pagi itu, kalau seniman itu harus sikat gigi. Karena kan ngomong. Itu. Jadi kalau bercerita sebelum saya kuliah itu banyak pengalaman. Saya belajar sampai kemudian majalah kami, Saya Anak Indonesia itu menjadi satu-satunya majalah anak-anak di Sumatera. Majalah anak-anak itu ya? Iya. Anak Indonesia.
Dia punya omset waktu itu oplahnya sekitar 24.000 eksemplar per bulan. Ibu. Ya. Dan kehidupan kami sudah mulai agak naik cerah, situ ya? mulai naik. Saya sudah tidak lagi nganter-nganter. Saya lebih banyak di Penulisan? Saya belum penulisan waktu belum? itu. Saya hanya di sirkulasi. Saya pelajari bagaimana cara mengelola, karena sebetulnya bisnis itu ternyata itu di pemasaran. Iya. Kalau Ujung-ujungnya pemasaran. iya, kalau kontennya apa segala macam, secara ini saya sering kan saya bergaul dengan mereka, jadi saya ngerti banget itu. Tapi kalau bisnisnya kan manajemen ya. Iya, iya. Nah di situ saya pelajari. Iya. Jadi tamat SMA ternyata yang tadinya gelap gulita, saya punya kebanggaan begitu Lebaran. Lebaran pas ya. lebarannya. Enggak, begitu udah Lebaran, kan? Saya pulang ke Bukit Tinggi, saya bawa paket untuk ibu. Itu ibu nangis dengan kebanggaan, ya kan? Saya pulang naik bendi. Wah, bendi itu dia mah bawa paket, nih dari kantor. Wah, dari kantor, dari kantor. Beli baju Lebaran, beli sendiri, ya kan? Wah, bangga banget. Itu petata petenteng ke orang-orang. Saya tidak lagi orang yang rendah diri, yang malu, tapi saya bangga. Kalian masih sekolah, kalian masih minta sama orang tua, saya sekarang bantu orang tua saya. Walaupun dari dulu juga udah, gitu. Iya. Tapi yang sekarang kan punya kantor. Nah, jadi itu yang di kampung Kota masih Padang, ya itu masih di Padang. Ya, Selama setahun setelah sekolah hari bang ya. ya selama setahun saya. Kegiatan seperti itu ya. Ya, jadi berkesenian tetap. Kesenian. Kemudian belajar di majalah itu. Ya. Jadi mungkin pengalaman di majalah itu ya. Di majalah Manajemen segala macam di situ Iya. ya. Matang di situ. Nah, cerita mau ke kuliahnya ini bang. Apakah izin orang tua? Cerita kuliah sebetulnya gini, majalah ini kan sedang tumbuh. Saya sedang asik-asiknya nih, karena pengalaman di sirkulasi ya. Kemudian saya juga belajar tentang menulis atau segala macam. Ini menarik banget. Datang surat dari abang saya. LD, kamu segera berangkat ke Jakarta. Kamu mesti kuliah tahun ini. Jadi tahun depannya. Ya, tahun depannya. Dan ada yang saya lupa ceritakan. Ketika saya memberitahu orang tua saya tamat dan tidak bisa kuliah, ijazah saya tidak ambil. Masih sekolah? Masih di sekolah. Jadi selama 1 tahun saya tidak mengambil ijazah saya. Karena? Untuk apa? Kecewa tadi bang ya. Dan bagi saya untuk apa ijazah itu? Kalau sekarang kan harus tempat ijazah untuk nyari kerja. Bagi saya nggak ada gunanya. Karena saya nggak tahu untuk apa ijazah SMA itu untuk apa. Mau cari kerja apa? Bisa aja sih sebetulnya waktu itu saya honor-honor di dinas-dinas, karena kayak dinas penerangan, dinas pendidikan nasional, P&K waktu itu, Kepala dinasnya kan dekat. Bisa aja saya menghonor di satu, tapi saya orang yang tidak mau begitu-gituan. Yang diatur-atur terlalu banyak, waduh, bukan dunia gue. Ya kan? Dunianya ya mungkin kalau ya. saya masuk menjadi honorer, mungkin saya jadi pegawai negeri saya. Jadi pegawai negeri. Pada waktu itu kan menjadi pegawai negeri tidak susah amat. Tapi karena saya melihat penderitaan Bapak 16 tahun tidak naik pangkat itu, saya nggak punya minat sama sekali untuk jadi pegawai negeri.